Ini adalah video lanjutan materi karawitan. Video ini akan membahas struktur gending. Pada materi pengenalan notasi telah dibahas bagian judul memuat 4 bagian. Namun, pada gending ini terdapat tambahan lagi, yaitu keterangan ketuk. Pola struktur gending yang paling mendasar adalah untuk satu gongan terdapat 4 kenongan. Kemudian, keterangan ketuk tersebut adalah keterangan jumlah ketuk untuk satu kenongan. Jumlah ketuk dalam satu kenongan adalah 2, 4, 8, atau 16, dan bisa saja seterusnya dengan perhitungan 2 kali lipatnya. Jadi, apabila terdapat keterangan ketuk loro, artinya dalam satu kenongan terdapat 2 ketuk. Apabila terdapat keterangan ketuk papat, artinya dalam satu kenongan terdapat 4 ketuk, dan seterusnya. Kemudian setelah keterangan jumlah ketuknya, juga terdapat keterangan tambahan, yaitu kerep atau arang. Kerep artinya sering atau jaraknya berdekatan. Sedangkan arang atau kadang disebut juga sebagai awis, artinya jarang atau jaraknya berjauhan. Jika tidak ada keterangan kerep atau arang, maka posisi ketuk akan sama seperti pada ladrang atau ketawang, yaitu seperti berikut. Apabila terdapat keterangan kerep, maka posisi ketuk akan berada di dong gede ganjil. Kemudian, apabila terdapat keterangan arang, maka akan melebar 2 kali lipatnya. Posisi ketuk akan berada di dong gede atau akhir gotro, kedua, ke-6, ke-10, 14, dan seterusnya. Posisi ketuk tersebut 2 kali dari posisi ketuk kerep, yaitu 1 kali 2, 3 kali 2, 5 kali 2, 7 kali 2, dan seterusnya. Sehingga dapat dirangkum seperti berikut. Perlu diketahui bahwa pada gending tidak memakai kempul. Kemudian, pada gending terdapat 2 bagian, yaitu merong dan inggah. Tadi sudah dibahas mengenai keterangan ketuk pada gending. Bagian merong menggunakan pola kerep atau arang, sedangkan pada inggah menggunakan pola ketuk yang biasa, yaitu tanpa tambahan kerep atau arang. Sehingga pada bagian merong tidak menggunakan kempiang, sedangkan pada bagian inggah menggunakan kempiang. Coba perhatikan pola struktur berikut. Apabila kita lihat terdapat 4 kenongan dalam satu gongan dan terdapat 2 ketuk dalam satu kenongan, sehingga struktur tersebut adalah gending ketuk loro bagian inggah. Struktur tersebut sama seperti struktur ladrang. Itulah mengapa ladrang sering dikategorikan menjadi gending alit, sedangkan gending sendiri dikategorikan menjadi gending gede. Kemudian coba perhatikan pola struktur ini. Terdapat 2 kenongan dalam satu gongan. Kemudian terdapat 2 ketuk dalam satu kenongan, sehingga dapat dikategorikan menjadi gending ketuk loro bagian inggah. Salah. Ingat, di awal sudah dijelaskan bahwa bentuk gending adalah dalam satu gongan terdapat 4 kenongan. Namun pada pola tersebut hanya terdapat 2 kenongan saja. Pola tersebut adalah ketawang. Dan selain gending, juga terdapat ketawang gending. Konsepnya sama seperti gending, namun bedanya hanya pada jumlah kenongan dalam satu gongan. Untuk ketawang gending hanya terdapat 2 kenongan saja dalam satu gending. Sehingga pada pola tersebut adalah ketawang gending, ketuk loro bagian inggah. Itulah kenapa ketawang juga dikategorikan dalam gending alit atau kecil. Sedangkan ketawang gending dikategorikan menjadi gending gede. Ringkasan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Gending memiliki 4 kenongan dalam satu gongan, dan ketawang memiliki 2 kenongan dalam satu gongan. Keterangan ketuk sekian adalah jumlah ketuk dalam satu kenongan. Terdapat 2 bagian, yaitu merong dan inggah. Pada bagian merong terdapat keterangan tambahan berupa kerep atau arang, sedangkan pada inggah tidak. Kerep berarti ketuk berada di dong gede gotro ganjil.
Arang berarti ketuk berada di dong gede, gotro kedua, 6, 10, 14, dan seterusnya. Sekian video kali ini, pada video selanjutnya akan membahas lanjutan pengenalan jenis gending lainnya.